Salam sukses sejahtera para coach, para smartpreneur di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coach Margeti Herwin. Pada kesempatan ini saya ingin sharing informasi tentang performance challenge. Apa saja sih coach yang terjadi di tantangan pola pikir atau mindset saya bilangnya gitu ya. Ada tujuh tantangan dalam pola berpikir. Yang pertama, bingung menentukan mana sebab, mana akibat. Kita selalu berpikir bahwa akibat ini harus diberesin, akibat ini harus diberesin. Kita nggak bisa Bapak Ibu membereskan akibat tanpa tahu sebab. Pola berpikirnya harus kita latih. Ya, pola berpikirnya para coach yang nanti kita dampingi harus kita latih. Cari sebab untuk mengubah efek. Itu yang pertama. Karena orang-orang yang hanya berbicara efek, orang-orang yang hanya membuat alasan dalam hidupnya. Orang-orang yang fokus untuk membereskan sebab untuk mengubah efek dalam hidupnya, orang-orang itu yang selalu dapat result, Bapak Ibu. Nomor 2, takut dan aman. Lihat, kalau kita menjalankan kehidupan, menjalankan pekerjaan dengan berpedoman kepada ketakutan, kreativitas akan hilang. Kita harus merasa aman, secure, aman. Karena pola berpikir yang aman akan menumbuhkan kreativitas yang maksimal. Buat coach kita merasa aman dengan coaching sama kita. Jangan dia merasa coaching itu seperti sesi untuk menghakimi dia. Nah itu jangan sampai, sehingga setiap ada coaching dia selalu, "Bu, saya nggak bisa. Pak, saya ada rapat." Waduh, dia selalu menghindar. Kenapa? Karena dia merasa takut. Nah ini peran kita para coach untuk tantangan pola pikir ini kita beresin. Yang ketiga, training versus learning. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Coaching itu adalah learning. Kenapa learning? Karena niat pembelajar ada di orang tersebut. Beda dengan training. Kalau kita lakukan training seakan-akan orang itu dipaksa untuk menerima ilmu. Kalau dia nggak mau learning, dia nggak akan bisa dapetin ilmunya. Ikut training terus, tapi mereka nggak learning, itu akan sia-sia. Jadi coaching membuat mereka learning, bukan membuat mereka hanya training. Ini pastikan kata-kata training versus learning. Telling versus asking. Kadang-kadang para coach kita itu maunya gampang, maunya cepat. Dia bertanya, minta dapat jawaban. Tapi para coach yang handal, para coach yang memang ingin membantu coachingnya berpikir, dia selalu bertanya dari pertanyaan. Latihlah mereka untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, problem versus opportunity. Banyak dari kita di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sibuk beresin problem. Di mana problem ini selalu ada setiap waktu dalam kehidupan kita. Problem tidak akan pernah hilang. Sehingga pada saat kita berpikir problem, kita lupa akan opportunity. Makanya poin yang paling dalam yang pernah saya ceritakan kepada siapapun yang di coaching sama saya minta mereka untuk mencari solusi terhadap opportunity. Jangan hanya cari solusi terhadap problem. Karena akan timbul problem lagi, solusi lagi, problem lagi, solusi lagi. Jika Anda mendapatkan solusi dari opportunity yang akan Anda dapat, banyak problem yang akan hilang. Lihat, carilah solusi untuk opportunity. Jangan selalu mencari solusi untuk problem. Ya, yang keenam, activity versus action. Kenapa ini penting? Orang bekerja hanya melakukan aktivitas, ini nggak ada energi. Ini nggak ada value, hanya sekedar kegiatan rutin. Bekerja karena mau dapat gaji. Tidak ada impian dalam bekerja. Anda harus ubah mereka untuk bisa take action. Karena action ini penuh energi. Action ini penuh value, penuh semangat, penuh motivasi. Ya, yang ketujuh, nyaman versus tantangan. Dalam sesi coaching, selalulah gali pola pikirnya untuk tertantang. Jangan masuk ke zona selalu nyaman. Karena begitu dia nyaman, dia stop untuk tumbuh. Begitu dia nyaman, dia lupa akan pertumbuhan. Sehingga seorang coach selalu bertanya, apalagi yang mau dilakukan? Apalagi yang mau diimprove?
apalagi yang akan Anda lakukan jauh lebih baik dari apa yang dihasilkan hari ini. Perhatikan ini tantangan pola pikir yang akan dihadapi oleh seorang coach di program internal coach yang nanti akan Anda jalankan. Tantangan pola diri. Nah, tantangan pola diri ini tentang value, tentang nilai-nilai diri. Apa saja? Ada 7 juga. Yang pertama, identity profile. Dia bekerja, dia ada di dalam perusahaan. Identitasnya apakah dia bangga atau dia cuma sekedar penumpang di dalam perusahaan yang tidak mau berinteraksi apapun. Pengaruh identitas ini luar biasa berpengaruh untuk orang tumbuh. Kalau dia bangga bekerja, dia senang dengan jabatannya, dia senang untuk menciptakan hal-hal baru, dia akan cepat tumbuh Bapak Ibu. Yang kedua, internal value. Apa internal value? Tantangannya. Value dasar dari orang tersebut. Value yang dia bawa dari keluarga, dia bawa dari kelompoknya, berada di dalam perusahaan. Yang ketiga apa? Belief system. Identitas, value membentuk belief system Bapak Ibu. Belief system itu adalah bagaimana dia mengelola identitas dan value-nya ya, untuk dia benar-benar bisa membuat citra diri, membuat kebanggaan sehingga dia mempunyai pola diri yang luar biasa dalam dirinya. Baru yang keempat, confidence level. Ya, level dari percaya diri. Yang kelima, procrastination ini bahaya Bapak Ibu. Selalu menunda. Ya, tantangan pola diri yang selalu menunda. Ini harus segera dicoret dalam kamus klien Bapak Ibu atau coach Bapak Ibu. Karena dengan dia sering menunda, berarti dia menyepelekan dan kondisinya tidak akan cepat tumbuh karena selalu punya alasan. Nomor 6, communication skill. Ya, orang yang berbicaranya agak susah Bapak Ibu karena dia punya mentality problem Bapak Ibu. Orang yang selalu takut berbicara, dia juga punya pengaruh dalam communication skill Bapak Ibu. Jadi kita sebagai coach harus paham banget terhadap hal ini dan kita meminta juga klien kita yang nomor 7 adaptability, bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, ini tantangan pola diri yang nanti akan kita hadapi. Ini 7 utama yang saya ambil dari beberapa pengalaman saya dalam mengcoaching personal leaders ya. Oke, tantangan pola aksi. Ya, tantangan pola kerja. Bapak Ibu, saya punya pengalaman mengcoaching corporate besar yang ternyata membuat goals aja masih punya kendala Bapak Ibu. Mereka tidak bisa paham apa bedanya big goals dengan smart goals. Mereka bahkan bingung membuat smart goal menjadi planning-planning yang terstruktur. Apalagi mereka membaginya time manajemennya untuk bisa take action. Ini kendala banget, ya. Ternyata untuk hal ini pun kita perlu latih, kita perlu coaching mereka gitu. 4, structure proses yang berkesinambungan, proses yang berpola Bapak Ibu, ya. Dan itu juga sebuah struktur yang perlu dilatih. Nomor 5, sistem development. Mereka sebagai leaders, punya nggak sih pengembangan sistem yang mereka bangun selama ini, mereka ciptakan untuk mereka selalu tumbuh di departemen mereka. Nomor 6, efisiensi dan efektivitas. Ya, nomor 7, bagaimana konsistensi itu dilakukan. Jadi, pada saat kita coaching, thinking, pola pikir, being, pola diri, doing, pola aksi ini, atau pola kerja, Bapak Ibu perhatikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi sehingga kita bisa membantu mereka untuk menggunakan potensi terbaiknya mencapai target pekerjaannya. Nah, ada yang tanya sama saya, Coach, mungkin nggak sih coachnya yang tidak terstruktur? Oh, mungkin aja. Pada saat coachnya tidak terstruktur, maka coachingnya akan lebih tidak terstruktur. Pada saat seorang coach di internal Anda juga tidak paham tentang bagaimana creating goals, dia juga tidak akan bisa meng-coaching para coachingnya untuk benar melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi menjadi seorang coach ini mirroring Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu coba cek, Bapak Ibu itu punya klien, orang-orang yang punya problem belum beres, kalau diidentikan itu persis seperti Bapak Ibu punya problem.
Coba Bapak Ibu nanti cek. Iya ya, saya punya klien kok yang ini mulu ya Coach ya. Kayaknya problem saya juga nih Coach yang belum kelar. Itu terbukti. Ya, dan itu menarik untuk dianalisa. Kenapa seperti itu gitu ya. Saya juga mengalami beberapa hal di mana pada saat itu saya mengalami kendala juga, klien banyak, time management saya berantakan, selalu time management. Akhirnya saya merapikan time management, baru klien-klien saya semuanya mengalami perubahan dalam pengaturan waktu tadi.